Nah, ini adalah common mistakes yang sangat-sangat dianjurkan untuk teman-teman hindarin lah kayak gitu. Beberapa di antaranya, yang pertama itu mengirim aplikasi yang generik. Ini tadi udah saya jelaskan ya teman-teman, yang terkait personal statement tadi. Eh, Namanya ada personal statement dan biasanya harus dedicated ke program tersebut. Jadi memang nggak sedikit yang biasanya mungkin dia punya satu esai teman-teman, motivation letter, tapi digunakan untuk apply di banyak univ gitu. Sama sama halnya kayak misalkan teman-teman punya satu CV, tapi teman-teman apply kerja di banyak tempat dengan CV yang sama. Nah, kalau dari pengalaman teman-teman mungkin udah paham ya biasanya, wah kalau yang generik itu biasanya probabilitasnya itu rendah lah gitu untuk lanjut ke interview kayak gitu. Nah, dari pengalaman itu aja teman-teman bisa paham lah kalau aplikasi ke universitas itu benar-benar harus personal, harus spesifik, harus unik kayak gitu. Karena pembaca itu beneran akan bisa paham atau bisa merasakan kalau oh ini kok general banget kayak gitu atau oh ini unik nih gitu. Dia ada passion di sini yang sebelumnya aplikan lain nggak ada. Nah, itu biasa jadi peluang untuk teman-teman kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk dipastikan lah, untuk disesuaikan entah itu personal statementnya, CV-nya, writing sampelnya di program di eh, S2 atau universitas yang teman-teman ingin daftar gitu. Entah S1, S3, di Univ A, Univ B, itu disesuaikan teman-teman kayak gitu. Nah, yang kedua adalah biasanya banyak juga nih yang cuma menjelaskan, oh, saya pernah dapat ini, saya pernah dapat prestasi B, saya pernah prestasi C, semuanya di list gitu aja gitu. Padahal sebenarnya itu sangat-sangat bisa untuk dielaborasi teman-teman. Jadi mungkin bahkan mungkin ketika prestasi teman-teman teman-teman memiliki satu prestasi, mungkin teman-teman ngerasa wah masa prestasinya cuma satu nih gitu. Padahal sebenarnya bukan itu teman-teman yang pengen dicari eh, sama reviewer gitu. Biasanya mereka pengen tahu why-nya, bagaimana prosesnya, how-nya kayak gimana. Nah, mungkin bisa jadi teman-teman ada satu prestasi dan mungkin teman-teman menurut teman-teman itu prestasinya nggak yang wow banget. Tapi ketika teman-teman bisa menjelaskan itu, mungkin dari prosesnya kayak gimana, mungkin pakai STAR tadi, metode STAR atau yang lain sebagainya, dijelaskan situasinya kayak gimana, jelaskan kalau teman-teman ini dalam waktu dalam waktu yang terbatas masih bisa mempersiapkan untuk mendapatkan prestasi ini dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang itu tadi yang sebenarnya yang dicari sama reviewer. Atau gampangnya adalah mereka itu pengen tahu eh, kalau teman-teman ini beneran paham gitu, apa yang teman-teman tulis, beneran paham apa yang teman-teman bilang di awal gitu. Karena nggak sedikit juga gitu. Mungkin nggak baru contoh ya, mungkin ada juga yang pakai joki untuk bikin esai gitu. Nah, karena esainya mungkin bagus banget teman-teman, tapi karena itu tadi bukan dibuat sama teman-teman sendiri, akhirnya teman-teman nggak paham sama detailnya kayak gimana, how di belakangnya itu gimana, why-nya gimana, proses mendapatkan itu tadi gimana. Teman-teman nggak paham, justru itu minusnya gitu. Jadi intinya adalah bukan seberapa perfect produknya, uh, tapi proses untuk mendapatkannya gimana, proses dan hasil yang didapat gimana, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah manajemen waktu. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi, hal yang pertama harus disiapkan ketika teman-teman ada niatan untuk mendaftar scholarship itu adalah membuat timeline, teman-teman. Gitu. Apalagi kalau teman-teman scholarship hunter, biasanya kan teman-teman nggak daftar cuma satu ya. Nah, biasanya yang saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya itu membuat timeline. Misal teman-teman ada 3 target beasiswa, ada 5 target universitas. Itu di timeline teman-teman. Pendaftarannya kapan sampai kapan, yang beasiswa B sampai kapan. Nah, teman-teman eligible atau enggak. Nah, dulu saya juga bikin spreadsheet juga terkait itu. Jadi beasiswanya apa aja, kita buatkan lah semuanya eligibility-nya apa aja,
syaratnya apa aja, memenuhi atau enggak. Terus misal kalau misal ada bond, ada enggak atau apa bondnya kayak gitu itu dijelaskan teman-teman. Itu mungkin nggak harus juga dibuat di dalam satu waktu, dua waktu, tapi perlahan aja gitu, secara periodik aja teman-teman. Jadi mungkin minggu ini teman-teman cuma ngelis visualnya apa aja. Minggu depan teman-teman mulai cari pendaftarannya kapan. Minggu depan atau beberapa minggu selanjutnya teman-teman mulai ngelis syaratnya apa aja, eh, benefitnya apa aja dan lain sebagainya. Nah itu nggak apa-apa. Yang penting adalah tadi start early, start small. Yang penting adalah mulai dulu gitu teman-teman. Sama aja ketika teman-teman melakukan apa aja, yang paling penting kan sebenarnya adalah memulai gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah ketika, khususnya ketika interview, teman-teman itu cuma menghafal gitu. Jadi teman-teman kan banyak yang biasanya udah membuat list possible pertanyaan, terus teman-teman buat jawabannya. Nah, banyak juga yang biasanya menghafal gitu teman tanya. Karena memang biasanya pertanyaan-pertanyaan general interview kan generik ya teman-teman, yang udah kita bisa prediksi kira-kira yang ditanya apa. Nah, meskipun teman-teman udah menyiapkan pertanyaan, itu nggak perlu yang beneran menghafal teman-teman. Yang penting adalah teman-teman paham. Tuh. Teman-teman paham apa pertanyaannya. Teman-teman beneran paham apa yang kira-kira cara menjawabnya gimana, eh, jawabannya akan seperti apa. Itu yang paling penting teman-teman. Jadi balik lagi, menurut saya interview itu adalah bukan proses A menyeleksi B, tapi adalah proses untuk saling belajar. A mempelajari B, B juga mempelajari A, gitu. Jadi ketika proses khususnya interview tadi, teman-teman jangan takut untuk tanya-tanya gitu. Kemarin pun saya juga mungkin setengah-setengah ya, setengah saya ditanyain, setengahnya lagi saya tanya nih profesornya gitu. Jadi kalau di NUS biasanya salah satu interviewernya adalah profesornya gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak akan tahu siapa profesornya. Jadinya biarkan aja itu mengalir teman-teman. Anggap aja ini beneran ngobrol lah di mungkin di coffee shop dan lain sebagainya. Ngalir aja teman-teman. Yang penting teman-teman paham pertanyaannya apa. Dan kalau misalkan teman-teman nggak paham sama jawabannya, jujur aja nggak apa-apa. Misal ditanya, misal teman-teman fokus di bidang climate change, mungkin ditanya, oh kalau menurutmu eh, Paris Agreement yang ini gimana, relevan nggak? Kalau misal teman-teman memang kurang familiar, bilang aja, oh kalau di bidang itu mungkin kurang familiar, yang ditahu mungkin ini. Itu nggak apa-apa banget teman-teman. Karena teman-teman diingat lagi, ketika teman-teman mendaftar untuk S2, S1 itu kan teman-teman niatnya untuk belajar gitu. Jadi sangat wajar kalau teman-teman itu kurang menguasai lah bidang sebelumnya. Itu nggak apa-apa banget gitu. Justru poinnya adalah itu, kalian datang untuk belajar kayak gitu. Nah, terus yang terakhir adalah lagi menganggap interview itu diskusi yang satu arah gitu. Jadi akhirnya biasanya kalau orang-orang yang menganggap interview itu adalah A menyeleksi B, biasanya mereka nggak akan apa ya, diskusinya nggak akan berwarna. Pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman mungkin akan tanya nanti biasanya cuma, oh pengumumannya kapan dan lain sebagainya. Biasanya generik aja. Tapi ketika teman-teman menganggap interview itu diskusi dua arah, teman-teman akan nanya banyak nih hal-hal yang sifatnya bahkan autentik gitu. Misal ketika kemarin tiba-tiba saya nanya, oh Karen apa research projectnya profesor itu apa gitu. Bahkan saya juga nanya, boleh dijelaskan dikit nggak sih itu kayak gimana? Itu sangat wajar gitu teman-teman. Jadi balik lagi, menurut saya ketika teman-teman udah bisa menghindari lima hal-hal ini, menurut saya teman-teman udah bisa maksimal lah untuk melakukan proses aplikasi nanti gitu sampai dengan pendaftaran.